Bu Rani. Oh iya Pak, Ah, ada apa Bu? Ini, Em, saya mau sharing nih Pak. oh gitu. Oh boleh Bu, boleh boleh. Ini nampaknya berat masalahnya sekarang ini Bu. Ini saya lihat nih ada beberapa masalah nih Bu ya. Apa tuh Bu? Em, Biasalah Pak, kalau Mm-mm. wali kelas ini tugasnya double-double. Oh Saya gitu. sebagai guru ini bukan hanya guru mata pelajaran, tapi Mm-mm. juga sebagai wali kelas nih Pak. Mm-mm. Kebetulan ada anak saya satu orang. Iya. Ini luar biasa hobinya nih suka cabut. Aduh, gimana nih Pak? Kayaknya tuh sering nggak masuk. Nanti Mm-mm. saya teleponin orang tuanya. Bu, si A misalnya namanya A ya Pak ya, Iya. si A, kenapa hari ini nggak ada kabar gitu kan, gimana Iya. kabarnya hari ini? Wah tadi dia datang kok Bu sekolah. Iya. Iya. Akhirnya orang tuanya nyariin si anak ketemu, terus akhirnya anak tuh datang lagi jam 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 ketiga apa jam keempat gitu baru datang anaknya gitu kan. Nah, nggak mungkin itu terus tiap hari. Iya. Iya. Nah pokoknya dalam seminggu itu pasti ada kejadian yang kayak gitu Pak. Wah. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Oke 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 oke. Berarti di pertemuan kita ini Ibu mendatangi saya ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Mm-mm. Ya 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 ya. Nah, yang pastinya nantinya ini si anak ini ada solusi nih Bu ya pastinya nanti kan gitu. Nah, Saya berharap Pak, mhm, pertemuan ini saya menemukan solusi supaya bagaimana sih caranya supaya anak ini benar-benar bertanggung jawab atau benar-benar menyukai untuk datang sekolah tanpa harus dicari-cari atau diingatkan terus setiap hari karena kan udah dewasa, udah iya iya SMA iya. gitu loh Pak. Iya 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 Hmm. iya iya. Lalu, sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak kita nih, Bu? Eh, s- saya sejauh ini baru ngecek misalnya Mhm. ada apa kan pas ada laporan dari guru piket Iya. kemudian kalau udah baik nih Bu kenapa si A nih sering nggak masuk ini saya ngecek wah si A, nah saya tanya lagi pas hari ini A masuk nggak jadi Mhm. saya teleponin orang tuanya nanti ada kok Bu tadi berangkat nanti orang tuanya nyariin si anak itu baru nanti jam keempat atau kadang jam kelima terus anak itu bilang, lapor ke orang tuanya saya udah di sekolah kok gitu sambil ngirimin foto bukti kalau dia udah di sekolah. Nah Mhm. terus akhirnya si anak itu ya masuknya tuh kadang udah di tengah pelajaran gitu dan apa namanya karena kan gurunya ganti-ganti nih jam 1 jam 2 karena guru jam 1 jam 2 tuh nganggap anak ini alfa jam 3 4 anak ini masuk Iya iya. kadang-kadang kan karena kita punya kesibukan yang lain juga Mhm. punya tanggung jawab yang lain kadang tidak terkontrol secara maksimal gitu. Mmm. Jadi menurut Ibu nih, kira-kira permasalahan sebenarnya dia itu tuh Ibu sudah pernah menanyakan tidak? Atau apakah ada mungkin dia ada permasalahan mungkin di sekolah ataupun di rumah? Pernah Pak saya pernah memanggil orang tuanya Mhm. ternyata anak ini nggak mau masuk SMA, Oh gitu. dia maunya masuk SMK. Mmm. Nah, jadi motivasi dia untuk ke SMA tuh kurang gitu. Nah, saya pernah berhadapan dengan orang tuanya, dengan anak, dengan saya sebagai wali kelasnya. Di situ nggak ketemu orang tuanya tetap mempertahankan bahwa dia harus SMA, sementara dia bilang saya kan nggak mau masuk SMA, maunya masuk SMK. Jadi nggak belum ketemu titik temunya masing-masing tuh menurut saya sama-sama nggak mau ngalah antara orang tua dengan anak. Mhm Jadi mhm. di situ situasinya saya belum maksimal untuk menengahin antara kemauan orang tua dengan anak tuh belum sinkron gitu Oh loh. gitu ya, Bu, ya. Belum ada yang mengalah dengan egonya masing-masing. Oh gitu. Ya, Nah, efeknya kayak gini jadinya. mhm mhm mhm. Hmm. Jadi setelah, beberapa hal yang sudah Ibu lakukan, lalu, menurut Ibu nih, sejauh ini Mhm. bagaimana, tahap yang sudah Ibu lakukan tuh maksudnya skalanya? Nah, Mhm. skalanya itu permasalahan ini nih bagaimana, Bu? Saya menyadari Pak kekurangan saya karena saya punya kesibukan yang lain juga sebagai guru mata pelajaran saya megang 8 kelas dengan jam pelajaran yang banyak. Kemudian saya selain wali kelas saya juga ada tugas tambahan seperti misalnya guru piket, saya ikut juga pelatihan guru penggerak. Saya merasa saya saat ini saya belum maksimal. Jadi kalau dibilang skala, ya menurut saya saat ini skala saya sangat buruk sekali, mungkin di skala 4 Kak.
Nah, oh karena gitu. saya merasa saya tidak maksimal Mm-mm. untuk memberikan perhatian lebih ke anak yang ini tadi, khusus anak si A tadi. Oh gitu ya, Bu, ya. Mm-mm. Nah, yang pastinya setelah Ibu melakukan beberapa tindakan, ada lagi tidak tindakan lain yang sudah Ibu laksanakan terhadap anak ini, Bu? Sampai saat ini saya baru yang sudah saya lakukan baru memanggil orang tua, memanggil anak, tapi mungkin belum terlalu mendalam, Pak. Oh Hanya begitu ya. kulit-kulitnya saja yang tergambarkan apa hambatan atau kenapa motivasi anak ini turun. Oh gitu. Hmm. Nah, menurut Ibu, Hmm. ini tadi Ibu sudah jelaskan sama saya. Menurut Ibu, si anak ini sudah tercapainya itu tuh seperti apa yang Ibu harapkan? Ya sekurang-kurangnya absennya itu masih normal lah. Ini nih kan belum normal. Mmm, Setiap minggu tuh pasti aja ada yang mmm, mau dimasukkan dalam catatan hitam. Maksudnya itu dalam ini pun anak itu akhirnya datang juga walaupun setengah gitu iya kan. iya iya Dan iya. orang tuanya pun apa namanya tuh, orang tuanya berkomunikasi masih maksudnya tuh sangat baik gitu kan, Mhm mhm. menyadari bahwa aduh gimana nih Bu, udah pusing saya sama anak saya, tapi dia mau diingatin anaknya, nanti dicarinya gitu, ada kerjasamanya lah yang baik. Jadi saya berharap si anak ini tadi sekurang-kurangnya tuh yang absennya nggak sampai seperti inilah. Mhm. Jadi kalau saya mikirnya nggak harus 100% dia harus hadir tuh tidak. Seukurannya 90% aja atau 80% aja menurut saya itu sudah hebat gitu. Oh gitu ya, Bu, ya. Mm. Nah tadi Ibu juga sudah menjelaskan nih beberapa hambatan mungkin yang Ibu Mm. hadapi Mm. terhadap siswa ini, maupun permasalahan di ibunya gitu. Mm. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Bu, apa mungkin ada lagi tidak, hambatan atau gangguan yang Ibu nih me me menjalani proses kepada anak itu? Mm. Nah, mungkin ada tidak hambatan apa lagi yang Ibu hadapi itu? Eh, Apakah ada lagi hambatannya gitu, nah, Bu? saya kayaknya belum melihat anak ini menyenangi datang ke sekolah. Saya nggak ngelihat dia seperti anak-anak lain yang berinteraksi dengan teman-temannya itu tuh lepas gitu loh, Pak. Iya Kan iya. kadang-kadang kalau kita pas jam istirahat tuh kan kita ngelihat anak-anak tuh dia bergerombol gitu, bercanda-bercanda gitu. Iya, Ini kayaknya dia tidak menikmati di SMA ini gitu. Saya melihat siapa sih teman dekatnya gitu yang kayaknya dia bukan dari sekolah ini, dia saya tanya-tanya gitu, dia tuh lebih teman-teman geng dekatnya itu ya anak di luar dari sekolah ini. Jadi anak SMK. Saya berharapnya mhm, mungkin salah satu hambatannya itu tadi ya, dia tidak termotivasi ke SMA, selain tidak disupport dia pengennya SMK, di SMA pun dia tidak punya kawan yang se subs seserver lah iya, ya, satu sefrekuensi sama dia. sefrekuensi istilahnya biasanya itu, Bu, Sefrekuensi atau heeh, seserver sama keinginannya dia mhm mhm gitu. mhm. Oh Nah, begitu ya, Bu, ya. Nah, oke, dari permasalahan yang sudah Ibu jabarkan tadi itu, kalau saya boleh tahu nih, Bu, bagaimana sih menurut Ibu langkah selanjutnya yang akan Ibu hadapi? hmm, Solusinya seperti saya baru apa? terpikir nih Ya, Pak Miming, rencananya, mhm. dari pertanyaannya Pak Miming ini, mungkin saya harus mengatasi dulu nih karena saya harus meluangkan waktu ekstra untuk si anak itu dari waktu saya ya, benar-benar Iya, harus serius ini memotivasi si anak supaya ini dia udah masuk SMA, bagaimanapun dengan usia dia harus bertanggung jawab gitu dengan keputusan itu gitu kan. iya, Bahwa masuk SMA itu bukan sesuatu yang salah gitu. mhm, Terus rencana saya selanjutnya saya ingin memaksimalkan aset atau potensi teman-teman di sekelilingnya, di dalam mhm, kelasnya aja, untuk membantu saya supaya bisa memotivasi anak ini mhm, lebih menyenangi masuk SMA. Terus kalau bisa saya juga mau ngajak orang tuanya mhm, sharing iya dari hati ke hati iya, supaya agak sedikit menurunkan egonya ke anak gitu, dan oh juga harus gitu. disupport dari rumah ke anak ini bagaimana gitu. Nah, oke. Hmm. Nah, ini mohon maaf saya potong sedikit, Bu. Berarti itu, salah satu strategi yang akan Ibu Mm-mm. laksanakan. Mm-mm. Nah, tentu mungkin boleh Ibu perjelas lagi,
pihak-pihak apa saja yang Ibu libatkan nanti untuk mencapai strategi Ibu nih, perencanaan Ibu nih? Dari rencana itu tadi, berarti yang saya libatkan tentunya teman-temannya, Iya, orang betul. tua, Iya. dan juga kayaknya saya juga butuh support dari teman-teman sesama guru untuk saling mengingatkan. Mungkin saya ada yang kurang Mhm. kurang terperhatikan mungkin, jadi Mhm. saling memberikan masukan dari teman-teman yang lain, Bu. Mhm. Teman-teman yang lain, Pak, Oh, yang iya masuk iya. ngajar. Heeh heeh heeh. Nah, satu lagi Bu Iya, pertanyaannya, Pak Mimi. menurut Ibu apa nih kekuatan Ibu sebagai guru dan wali kelas dia untuk, menyelesaikan permasalahan dia tuh, Bu? Kekuatan saya untuk Iya. menyelesaikan permasalahan itu, saya pengen memberi gambaran sama dia bahwa, sukses itu bukan harus SMA atau SMK, Heeh. tergantung sukses itu dari dirinya sendiri. Oh gitu ya, Bu, ya. Jadi memotivasi dia bahwa sukses itu mulai dari dirinya sendiri, apapun itu. Jadi bukan SMA atau SMK, mau dimanapun dia tetap harus sukses gitu. Iya iya iya. Nah, itulah syukurnya saya melihat Ibu ini sebagai wali kelas, sangat support dan peduli sebenarnya terhadap anak-anak. Bersyukur tuh Bu, anak-anak di kelas kita ini nih mendapatkan Ibu sebagai wali kelasnya, Bu. Pak Mungkin Mimi bagaimana? bisa dibandingkan dengan beberapa guru guru wali kelas yang lain. Nah, Iya. ini mungkin mereka adalah salah satu siswa yang beruntung nih dapat wali kelas yang sangat perhatian terhadap anaknya. Nah, itu dia, Bu. Gini, Bu, menurut Ibu juga, dengan berbagai permasalahan ini juga pastinya mungkin, siswa itu melakukan beberapa permasalahan itu pasti mereka ada alasannya ya, Bu, ya. Eee, Lalu selanjutnya bagaimana tindakan yang akan Ibu laksanakan nantinya pada akhirnya? Dari rencana-rencana yang tadi saya jelaskan itu, Pak Mhm. Miming, saya akan insya Allah mungkin tidak dalam waktu dekat ini, karena Mhm. sekarang kan lagi ujian nih, Pak Miming. Oh. Jadi nanti setelah ujian masuk lagi di semester baru, Iya. insya Allah nanti akan saya fokuskan kali. Jadi rencana saya, tindakan saya itu akan saya laksanakan di setelah habis ujian ini, Pak Miming. Oh gitu ya, Bu, ya. Yang pastinya kita harus melaksanakan itu, tindakan-tindakan Mm. itu supaya memberikan semangat ya, Bu, ya. Mm, 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 mm. Oke. Oh, baik, Bu, mungkin sepertinya bagaimana ini, Bu, menurut Ibu nih pertemuan kita ini gitu nah, Bu. Setelahnya Ibu membicarakan beberapa permasalahan ke saya gitu. Makasih ya Pak Miming, saya jadi Mhm. lega nih Pak Miming, soalnya Iya. tadi saya tidak terpikir harus melibatkan teman-temannya. Sekarang Iya. dari pertanyaannya Pak Miming tuh saya jadi dapat ide, oh kenapa enggak ya saya libatkan teman-temannya gitu. Iya, iya betul. Ya menurut saya sih saya seperti mendapatkan solusi Pak Miming dari coaching ini, Pak Miming. Oh iya, nah itu dia, mudah-mudahan ada solusinya ya, Bu, ya, dan Iya. mudah-mudahan si A ini tadi lebih semangat lagi untuk datang sekolah. Yang Iya. pastinya saya berharap Ibu selaku wali kelas ya harus tetap memperhatikan dia. Iya, Baik, Pak. mungkin itu saja Ibu ya. Iya, makasih ya Pak Miming ya. Ada lagi Bu yang mau Ibu Enggak sampaikan? kayaknya. Udah. Oke, ya makasih banyak Ibu. Yuk. Semangat Bu. Yuk. Kalau untuk coach sudah bagus ya Pak Miming, pertanyaannya sudah berbobot, kemudian coachingnya juga sudah memenuhi alur tirta ya, tujuannya sudah, identifikasi sudah, rencana aksinya juga sudah, tanggung jawab dan tindak lanjutnya juga sudah, cuman tadi tindak lanjutnya yang belum. Jadi pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana hasil pertemuan yang sekarang, apakah dari rencana-rencana yang sekarang terlaksana dengan baik atau apa. Nah, pertemuan membahas itu yang kayaknya masih kurang. Kalau yang lain sudah dilakukan dengan coachingnya sudah memenuhi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching juga. Coachingnya juga sudah dari solusi-solusi yang dihadirkan itu memang coachingnya sendiri memang sudah memaksimalkan potensi dari coachingnya. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan sudah berhasil proses coaching ini. Ya. Sudah bagus. Makasih Bu Eci. Iya. Terima kasih Bu Eci. Ya, demikianlah video kami demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 supervisi
akademik dan coaching. Semoga video ini bermanfaat mulai dari kami berganti-ganti sebagai observer, coach dan coachee dalam melakukan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat ya Pak Miming dan Bu Lestari. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam dan bahagia.